Jumpa lagi Bapak Ibu dengan saya, Bapak Arifin. Kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu tentang modul ajar kurikulum Merdeka Belajar tahun 2022, yaitu untuk mapel IPAS atau IPA dan sosial, ilmu pengetahuan alam dan sosial, yaitu untuk kelas 4 semester ganjil ya. Bapak Ibu, ini untuk semester ganjil ini sudah lengkap, nanti tinggal memberi nama, penyusunnya siapa, nama sekolahnya mana. Nah, kemudian kita ketemu dengan ini yang bab 1 Bapak Ibu ya. Ini yang penyusun SD mana. Nah, ini mengenai mata pelajaran IPAS, IPA dan sosial, IPS. Kemudian fasenya fase B kelas 4 ya Bapak ya. Fase B kelas 4. Nah, ini ada bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi. A, bagian tubuh tumbuhan. B, fotosintesis, proses paling penting di bumi. D, perkembangbiakan tumbuhan. Jampelnya ada 27 jampel, Bapak ya. Nah, ini sudah lengkap Bapak Ibu, ada kompetensi awal, kemudian profil Pancasila, yaitu ada 6 Bapak Ibu, beriman, bertakwa dan sebagainya, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, kemudian ada Sanpras, sumber belajarnya apa, sudah ada Bapak Ibu, tidak perlu saya baca lengkap. Kemudian bagian tubuh tumbuhan, yaitu perlengkapannya dibutuhkan peserta didik, lembar kerja, kartu bagian tumbuhan, kemudian alat tulis dan sebagainya. Kemudian perlengkapan yang dibutuhkan guru Bapak Ibu. Kemudian yang B, fotosintesis ya, proses paling penting di bumi. Nah, ini sarana dan prasarananya Bapak Ibu ya. Kemudian C2 yaitu penyebaran visi, perlengkapan untuk guru, balon, kacang-kacangan dan seterusnya. Nah, kemudian E, target peserta didik ya. Targetnya itu yang peserta didik diharapkan ada secara reguler atau tipikal atau umum tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar ya. Ini diharapkannya itu. Yang kedua, target yang diharapkan adalah host ya, berpikir tingkat tinggi dan memiliki keterampilan memimpin. Kemudian model pembelajarannya ini adalah dengan cara tatap muka, tidak daring Bapak Ibu ya, dengan tatap muka. Nah, kemudian komponen inti ini ada tujuan ya Bapak Ibu ya, tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran bab 1 yaitu tentang apa, tidak perlu saya rinci di sini Bapak Ibu. Umpama saja peserta didik bisa mengidentifikasi bagian tubuh dari tumbuhan. Nah, ini dan seterusnya. Kemudian pemahaman bermakna. Nah, pemahaman bermakna yaitu ada topik A, bagian tubuh tumbuhan dan seterusnya. Kemudian bagian B, fotosintesis, proses paling penting di bumi ya, apa. Kemudian topik C, perkembangbiakan tumbuhan. Kemudian di C ada pertanyaan pemantik. Nah, ya, pertanyaan pemantiknya apa, Bapak Ibu? Di sini sudah terinci, Bapak Ibu, mulai dari topik A sampai topik D. Kemudian ada B, kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran di sini ada kegiatan pendahuluan, ada kegiatan pendahuluan itu diawali dengan kegiatan orientasi ya. Kemudian ya contohnya seperti biasanya bahwa peserta didik dan guru memulai dengan berdoa, kemudian peserta didik disapa ya oleh guru, kemudian kegiatan apersepsi ya, 2 jampel. Kemudian setelah apersepsi ini tidak perlu saya jelaskan. Kemudian ada kegiatan motivasi. Nah, ya. Motivasi ini adalah memberikan gambaran ya, manfaat apabila mempelajari materi ini dalam kehidupan sehari-hari Bapak Ibu. Kemudian guru menyampaikan tujuannya apa ya. Jadi sekali lagi di dalam kegiatan pendahuluan
anak diajar itu jangan sampai tidak diterangkan tentang apa sih pentingnya mempelajari materi ini. Itu penting Bapak Ibu ya. Jangan langsung ice breaking kemudian langsung masuk ke materi, jangan. Terangkan bahwa supaya anak itu apa? Supaya anak tidak verbalisme. Artinya anak itu hafal tapi nggak ngerti maksudnya itu apa, cuma hafal toh ya. Nah, karena itu dijelaskan bahwa manfaatnya kan kamu mempelajari ini nanti punya manfaat seperti ini. Terutama dalam kehidupan sehari-hari itu nanti seperti ini manfaatnya. Nah, seperti itu. Jadi supaya anak-anak menghindari adanya verbalisme ya. Hafal tapi tidak ngerti maksudnya. Nah, kemudian ada kegiatan inti setelah dijelaskan maksud dan tujuannya dalam aplikasi kehidupan sehari-hari dia paham, oh kalau saya nanti mempelajari tentang fotosintesis oh saya nanti tahu bisa dalam kehidupan sehari-hari saya bisa mengenal tentang tumbuhan, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan, bagaimana mencari makanannya tumbuhan, itu saya akan paham. Nah itu dijelaskan Bapak Ibu ya. Kemudian ada kegiatan inti. Nah kegiatan inti sama Bapak Ibu dengan yang kemarin ya. Kegiatan lakukan kegiatan literasi dengan narasi pembuka topik pada buku siswa. Nah kemudian terus Bapak Ibu ini berkaitan dengan materi ya Bapak ya. Ini kegiatan inti. Kemudian kegiatan inti sama dengan yang kemarin Bapak Ibu kegiatan inti. Kegiatan inti ini adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menyajikan materinya dengan mudah ya, dengan sistematik dan mudah, efektif dan efisien. Ini ya. Kesimpulannya inti itu di situ Bapak Ibu. Kalau rinciannya nanti Bapak Ibu bisa mencontoh di sini. Tetapi yang penting di dalam menyampaikan materi inti ini yang sekiranya anak-anak itu mudah untuk memahami. Ya. Jangan bertele-tele ya. Yang sekiranya mudah untuk memahami, gunakan alat peraga, gunakan peraga yang ada di lingkungan sekitar ya. Kalau bisa juga anak nanti diajak keluar memperhatikan terjadinya fotosintesis ya. Oke. Diterangkan pada kebutuhan. Nah, kemudian ini kegiatan inti. Kemudian ada pengajaran topik di pengembangbiakan tumbuhan, ini 7 jampel ya. Nah, ini masih inti Bapak Ibu, masih inti. Kemudian ada yaitu selain kegiatan penutup, nah ya, siswa dadak menyimpulkan ya, menyimpulkan, kemudian mengkomunikasikan, kemudian untuk melakukan tugas lembar kerja ya, kemudian guru mengajak didik untuk berdoa penutup. Nah ini Bapak Ibu. Kemudian ada kegiatan keluarga ya, ada refleksi. Nah ini Bapak Ibu, ini yang bab 1 Bapak Ibu ya, bab 1. Kemudian nanti ada bab 2 Bapak Ibu. Nah ini yang bab 2 ya, bab 2 sama Bapak Ibu dengan yang tadi. Ini mengenai bab 2 wujud zat dan perubahannya. Ini yang ada di semester 1 Bapak Ibu. Nanti ada 4 bab ya, ada 4 bab sudah lengkap Bapak Ibu. Di sini silakan nanti Bapak Ibu download ya. Bisa digunakan untuk akreditasi, bisa digunakan untuk supervisi, bisa digunakan untuk Bapak Ibu PBM, proses belajar mengajar. Ini sudah lengkap ya. Dan yang terakhir adalah ini yang bab 4. Nah ini yang bab 4 ya. Jadi ada 4 bab Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti pelajari download ya. Ini yang untuk semester 1 IPAS kelas 4 ya. Nah nanti untuk yang semester 2 ikuti video saya berikutnya. Silakan dukung channel saya Pak Bu. Jangan lupa subscribe, share ya ke teman-teman ya, share ke teman-teman, kemudian ke BKG ya, teman-teman BKG, teman-teman Sugus, di share Bapak Ibu ya, supaya Bapak Ibu juga mendapatkan
pahala untuk memberikan ilmu yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.